Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan pihak panitia penyelenggara lomba debat yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan nama saya Cahyana Safira Hawinisa, berdiri sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang menyatakan dengan tegas bahwasanya saya sangat menolak tegas mosi kita pada siang hari ini. Karena hari ini kami dari tim oposisi dengan tegas menolak. Karena dalam negara pasca konflik, sejarah bukan sekedar alat untuk menceritakan luka masyarakat, namun sejarah adalah alat untuk menyatukan bangsa, membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara, dan juga mencegah konflik lama terulang kembali. Bayangkan, sebuah negara yang baru selesai perang saudara di negara itu, ada orang tua yang kehilangan anaknya, ada masyarakat yang rumahnya dibakar, lalu menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam, dan juga ada kelompok masyarakat yang merasa dihianati. Masyarakat seperti ini belum benar-benar pulih. Mereka hidup dengan bayang-bayang rasa takut, rasa dendam, dan identitas kelompok yang sangat sensitif. Dalam kondisi seperti ini, jika masyarakat terlalu menonjolkan narasi dari masing-masing kelompok masyarakat, maka melalui historiografi bottom up, maka yang muncul bukan persatuan, melainkan setiap kelompok akan terus mengingat siapa yang paling salah dan juga siapa yang paling menderita. Dan itu berbahaya karena negara pasca konflik tidak hanya membutuhkan kebenaran sejarah, tetapi mereka membutuhkan stabilitas. 3 kata kunci pada mosi kita. Yang pertama, historiografi adalah sebuah cara menulis dan menafsirkan sejarah. Yang kedua, historiografi top down adalah pendekatan sejarah yang berfokus pada negara, pemerintah, pemimpin, dan institusi besar dalam membentuk perjalanan bangsa. Dan yang ketiga, pendekatan ini menekankan bagaimana negara membangun perdamaian, memulihkan stabilitas, dan menjaga persatuan setelah konflik. Dalam mosi ini, kami lebih mendukung bahwasanya historiografi top down karena negara pasca konflik membutuhkan persatuan dan stabilitas nasional, dan sebelum terlalu banyak membuka narasi kelompok yang berpotensi memunculkan konflik-konflik baru. Misalnya, ketika buku sejarah menjelaskan bagaimana pemerintah menyusun perdamaian nasional setelah perang, membuat konstitusi baru, dan menyatukan kelompok yang bertikai, fokusnya pada bagaimana negara bertahan dan dipulihkan. Oleh karena itu, yang ketiga, historiografi bottom up adalah pendekatan sejarah yang berfokus pada pengalaman masyarakat biasa, kelompok cerita, korban konflik-konflik perang ataupun konflik-konflik. Sanggahan terhadap tim pro, tim pemerintah mengatakan bahwasanya historiografi bottom up penting karena masyarakat adalah pihak yang saling merasakan dampak konflik. Mereka percaya bahwasanya suara korban harus lebih diutamakan dalam buku sejarah. Tapi masalah terbesar dari logika pihak pemerintah adalah menganggap semua pengalaman masyarakat akan menghasilkan rekonsiliasi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam negara pasca konflik, masyarakat masih dipenuhi trauma dan emosi yang mendalam. Oleh karena itu, ketika negara terlalu menekankan narasi kelompok masyarakat, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, setiap kelompok akan membawa versi omongannya sendiri. Yang kedua, setiap komunitas akan merasa dirinya menjadi korban utama. Yang ketiga, luka lama terus dihidupkan kembali. Hal ini akan menjadi alat pewarisan utama secara turun-temurun. 3 argumen yang mendasari bahwasanya saya sangat menolak mosi kita, yaitu yang pertama, negara pasca konflik membutuhkan satu narasi nasional untuk menjaga persatuan bangsa. Dewan juri yang terhormat, setelah konflik besar terjadi, negara biasanya berada dalam kondisi yang sangat-sangat rapuh. Masalah terbesar negara tersebut adalah yang pertama, perpecahan sosial, yang kedua, hilangnya rasa percaya, dan yang ketiga, identitas kelompok yang saling bertentangan. Dalam kondisi ini, negara membutuhkan satu narasi nasional untuk mampu menyatukan perbedaan pandang masyarakat. Misalnya, setelah terjadi tragedi penjajahan kolonialisme negara Belanda, sejarah nasional tidak hanya diajarkan untuk berdasarkan penderitaan tiap daerah. Negara harus mampu membangun narasi nasional bahwa seluruh rakyat bersama-sama berjuang melawan penjajahan demi kemerdekaan bangsa. Jadi, fokus sejarah Indonesia diarahkan pada persatuan nasional, perjuangan bersama, dan juga pembentukan identitas bangsa. Yang kedua, historiografi bottom up rentan dipenuhi bias emosional. Korban konflik tentu memiliki pengalaman yang nyata, namun pengalaman pribadi dari masing-masing rakyat tidak selalu bersifat objektif. Karena manusia melihat sejarah melalui emosinya diri sendiri, traumanya, dan juga kebencian pribadi. Misalnya, satu kelompok merasa dirinya menjadi korban utama dalam suatu konflik. Kelompok lain juga akan merasakan hal yang sama. Kalau
semua narasi emosional ini diajarkan secara dominan, maka sejarah berubah menjadi ruang pembenaran dendam. Padahal pendidikan sejarah bukan hanya tentang menghadirkan rasa sakit, tetapi mampu membentuk generasi yang rasional, stabil, berperi kebangsaan, dan tidak mewarisi kebencian masa lalu. Yang ketiga, negara membutuhkan legitimasi institusi setelah konflik. Dewan Juri yang terhormat, konflik besar biasanya membuat masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada negaranya. Institusi dianggap lemah dan gagal, pemerintah dianggap lemah dan juga tidak berdaya, dan lama-kelamaan negara akan kehilangan legitimasi. Dalam kondisi ini, historiografi top-down penting untuk menunjukkan bagaimana negara bisa dipulihkan, bagaimana perdamaian dibangun, dan juga bagaimana institusi bekerja kembali. Kalau sejarah hanya dipenuhi penderitaan masyarakat, kekerasan, maka bagaimana institusi dapat bekerja kembali dan generasi baru hanya tumbuh dengan rasa curiga terhadap negaranya sendiri. Padahal, negara pasca konflik membutuhkan kepercayaan publik untuk bertahan. Dewan Juri yang terhormat, sejak awal kami, pembicara pertama dari tim kontra, telah menjelaskan bahwasanya negara pasca konflik adalah negara yang masyarakatnya masih hidup dalam rasa trauma, rasa curiga, dan luka konflik sosial yang belum benar-benar pulih. Dalam kondisi ini, sejarah tidak hanya bisa dijadikan sebagai tempat untuk menghadirkan semua narasi emosional dari masing-masing kelompok masyarakat, karena setiap kelompok terus membawa versinya sendiri, penderitaan sendiri, dan rasa dendamnya sendiri. Maka, sejarah justru berpotensi memperpanjang konflik sosial. Kami membuktikan bahwasanya negara pasca konflik membutuhkan satu narasi emosional, narasi nasional untuk menjaga persatuan dan mencegah masyarakat emosional yang kembali terpecah. Kami juga menunjukkan bahwasanya historiografi bottom up terlalu rentan dan dipenuhi bias emosional yang dapat membuat generasi baru mewarisi kebencian masa lalu. Oleh karena itu, kami, pembicara pertama dari tim kontra, meyakini bahwasanya historiografi top down jauh lebih diprioritaskan dibandingkan historiografi bottom up di dalam buku teks sejarah negara pasca konflik. Oleh karena itu, saya, pembicara pertama dari tim kontra, menolak tegas mosi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.